asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim beserta jajarannya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesepuh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga mungkin ada Ibu RT maupun Ibu RW yang juga insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibu semuanya yang hadir di pagi yang barokah ini, yang insyaallah semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita sanjungkan kepada Allah, yang mana alhamdulillah Sabtu pagi yang berkah ini kita dipertemukan oleh Allah yang insyaallah dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada contoh dan teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita umatnya yang insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, saya ingin bahas tentang ahamiyatul syahadatain, urgensi syahadatain. Ya Bu ya, urgensi pentingnya syahadatain. Ya, kita tuh umat Islam harus paham apa sih pentingnya syahadatain itu. Apa sih syahadatain? Apa Bu syahadatain? Halo. Syahadatain itu namanya syahadat, ada tain, dua kalimat syahadat. Ya. Jadi syahadat itu dibagi menjadi dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pelajaran SD loh. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah ini syahadat Allah. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini syahadat Allah. Yang kedua itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Ini namanya syahadat Rasul. Ya. Jadi ini karena kita nabinya terakhir Nabi Muhammad, ya Rasulullah yang dipanggil gitu Bu ya. Ini namanya syahadat tain, dua kalimat syahadat yang terdiri dari syahadat Allah dan syahadat Rasul. Paham ya Bu ya? Syahadat Allah, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini. Dan ini tidak bisa lepas dari kita semuanya. Ya. Kenapa? Karena pentingnya yang pertama nih yang tidak bisa lepas dari orang Islam. Syahadat itu adalah pintu gerbang masuknya Islam. Kalau kita mengaku orang Islam, maka kita harus bersyahadat. Mau masuk rumah pasti ada gerbangnya. Nah, syahadat inilah gerbangnya. Makanya di rukun Islam itu jatuhnya nomor 1. Orang mau sholat kalau nggak syahadat dulu, nggak Islam dulu, ya nggak diambil, gitu loh. Jadi harus bersyahadat dulu, nomor 1. Gerbangnya mau ke masjid ini aja ada gerbangnya. Masuk Islam pun bangunan Islam ini di depannya ada gerbang, yaitu syahadat. Kapan kita pertama kali syahadat? Kalau ibu mengaku masuk bangunan Islam. Halo Bu, kapan kita pertama kali syahadat? Dari dalam kandungan gitu. Terus gimana ngomongnya gitu? Oh, ibu kita yang syahadat. Bukan, syahadat harus satu-satu orang, persatu orang. Bu, apa? Loh, kan kita brojol Islam bukan? Iya. Ya, pas azan bapak kita yang salah. Lo tambah bingung ya. Ibu buka Qurannya, Kemon buka Qurannya. La ilaha illallah. Saya pernah loh dibahas ini di pojok situ. Iyalah, saya juga yakin ibu lupa. Bukan suratnya 7.
Di ayatnya 172. Kalau hadis itu kullu mauludin yuladul alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci, suci itu Islam. Jadi bayi brojol itu ya Islam toh. Gitu. Berarti kita sudah bersyahadat benar tadi sebenarnya di dalam kandungan ibu, tapi bukan ibu kita yang ngomong. Ayo kapan dibuka dulu ya. Surat 7 ayatnya 172. Ya, ayo. Ya Bu, ini di 172 ya. Jadi ini harus diingat-ingat banget ya. Soalnya awal mula kita syahadat itu di ayat ini. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Anda, berarti kita dari tulang belakang ya. Cairannya yang ada dari tulang belakang ya Bu. Keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Jadi yang diambil kesaksian rohnya. Jangan bayangin gimana cara ngobrolnya Allah sama kita dulu ya. Gak kuat otak kita. Ya Bu, gak nyampe ke situ. Lah ibu lo ngeliat hidungnya sendiri aja udah gak bisa gak pakai kaca. Ayo, lihat telinga, coba telinga muter gak nemu. Gimana gaya-gayaan mau lihat Allah ngobrol sama ruh yang ada di rahim. Oh ya, itulah manusia. Ya Allah berfirman apa? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Gitu loh Bu. Ya, bayi yang diajak ngobrol Allah mengatakan betul engkau Tuhan kami bersaksi. Jadi makanya bayi itu kata Rasulullah tadi ya Bu ya, kullu mauludin yuladul alal fitrah. Keluarnya sudah dalam keadaan beriman kepada Allah. Karena orang tuanya lah yang menjadikan mereka Nasrani, Yahudi maupun Majusi. Kita ibunya Islam, maka dilanjutkan itu keislamannya. Sementara orang-orang yang di luar sana ibunya gak Islam, padahal bayi yang lahir itu posisinya Islam. Dikeluarkanlah sama ibunya ya Bu. Yang Kristen dibaptis lah, yang Yahudi begitulah dan lain sebagainya. Maka ketika mereka mau masuk Islam kembali, ya harus syahadat. Kita kan sudah, ibu nggak pernah berdiri di sini syahadat di hadapan ibu-ibu. Kenapa? Sudah bersyahadat di hadapan Allah. Gitu Ibu ya. Jadi alhamdulillah gerbang itu sudah kita lewati sehingga kita sudah masuk ke bangunan yang namanya Islam. Itu ya Bu ya. Itu yang pertama. Ibu buka lagi di suratnya. Surat 3 ayat 18. Ayo Bu. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Demikianlah pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu jelas banget, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ya Bu ya. Gimana kalau di luar sana orang baik-baik banget, ibadahnya apa, sedekahnya kenceng dan lain sebagainya. Gak bisa kalau nggak dibuka dengan gerbang dulu, ya Bu. Jadi harus gerbangnya dulu, gitu loh Bu. Kan Allah juga kalau mengatakan di surat 58 ayat 11 itu orang yang akan diangkat derajatnya itu orang yang beriman
beriman dulu baru berilmu. Einstein itu ilmunya luar biasa. Plato yang mengatakan kita itu seperti apa, Bu? Kita tuh berketurunan siapa? Ya. Bukan Plato ya. Darwin, maaf, Darwin. Itu pintar semuanya, tapi tidak diangkat derajatnya sampai ke surga oleh Allah. Kenapa? Gak ada gerbang ini, gak ada keimanan di hati mereka, gitu loh, ya Bu ya. Jadi itu dikuatkan tadi di ayatnya Ali Imran ya, ayatnya 18. Ya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Buka lagi di surat 47 ayatnya 19. Surat Muhammad ayatnya 19. Yang kencang biar kedengaran semuanya, ya Bu. Di bawah. Ya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ini yang keren yang terakhir itu, Bu. Masya Allah gitu ya. Dan Allah mengetahui tempat tinggal, usaha dan tempat tinggal. Ibu kadang-kadang bingung nggak, waktu ujuk-ujuk ibu di Savana gitu. Saya dulu tuh di Pengayoman sana, Bu, di Departemen Kehakiman. Kok nyusulnya kemana? Ke Serdang. Dulu masih sepi, Bu, tempat jin buang anak, kata teman saya, pindah jauh. Padahal saya di tengah kota, gitu, kemana-mana gampang, kemana-mana dapat ketemu, jauhin gitu ya, Bu. Ini Allah tahu usahamu dan tempat tinggalmu. Ayo, kan ada yang dari Jakarta ujuk-ujuk nemu di sini, gitu kan, Bu? Ini masih mending di sini loh, saya loh di belakang gitu. Masya Allah, ternyata ini ayatnya. Kenapa sih kok saya usahanya begini gitu ya? Saya itu rumahnya di Serdang, saya punya TK jauh-jauh di Mulia Asri 2, jauh. Kenapa saya nggak buka di Serdang aja gitu? Di Serdang yang buka adik saya bukanya di Mulia Asri. Allah tahu usahamu. Jadi saya kayak ngantor gitu loh, Bu. Kemana? Sekolah kan jauh ngantor, kalau deket situ ya begitu doang, nggak kelihatan ngantor gitu ya, Bu. Itu. Jadi ini yang pertama ya, pentingnya syahadatain. Yang pertama adalah pintu gerbangnya masuk Islam. Yang kedua adalah intisari, Bu, ajaran Islam. Intisari ajaran Islam. Kita sudah belajar macam-macam, ada akidah, ada akhlak, ada Al-Quran, ada segala macam. Di Al-Quran juga 30 juz. Intisari ajaran Quran itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu intinya, menuhankan Allah. Allah itu satu, Allah itu esa. Itu udah gak bisa diganggu-gugat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha esa. Ya, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Jelas konsep ketuhanannya jelas. Ya, gak bikin kita bingung, Bu. Dan keuntungannya Al-Quran itu kan dibukanya dari kanan ya. Dan ayat itu di terakhir sebelah kiri kan. Jadi orang-orang itu kalau buka Quran gak ngerti kalau dari kanan, maka kebukanya langsung kalimat itu. Keren. Jelas, Bu, kita itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Wes, lah kalau beranak dan diperanakan ada istrinya, ada anaknya, bingung nanti. Kata Tuhannya, hujan. Kata istrinya, enggak jadi hujan. Nah, bingung alam semestanya ya, Bu. Itu. Apalagi anaknya bingung.
bingung, aku mau main, kasih hujanan yang sedikit, tambah bingung gak karuan. Ya, itu jelas banget dalam Islam. Dan ini intisari ajaran ya Bu, Islam itu di situ menuhankan Allah dan mengakui bahwa Rasulullah itu kekasih Allah. Ya, Rasulullah itu Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir dan tidak ada lagi. Kalau dalam ajaran ada yang mengatakan Islam, tapi dia masih mengakui setelah Rasulullah ada imam-imamnya dan sebagainya, itu bukan. Gak sama dengan kita, itu sudah beda aliran. Ya, kalau cuma di Indonesia itu cuma beda apa sih Bu? Organisasi, wes, jangan berantem gara-gara ini. Ada MU, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya. Loh, mereka itu bersahabat loh. Ya, Ahmad Dahlan sama Hasyim Asy'ari itu sahabat gitu. Kenapa yang dibawa beranteman melulu? Nah, itu ya Bu. Ibu buka suratnya di surat Al-Baqarah ayatnya 21. Monggo. Manusia sembahlah Tuhan, ya, yang menciptakan kamu, orang-orang sebelum kamu dan lain sebagainya, supaya kamu bertakwa. Ya, jadi ini intinya dari ajaran Islam itu yang menyembah Allah. Ya, kalau kita lihat di surat Al-Fatihah, ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu. Apa artinya? Dan hanya kepada Allah. Iya, pertolongan gak ada yang lainnya. Kita itu disuruh datang kepada Allah supaya dapat solusi, supaya dapat pertolongan, supaya dapat jalan keluar. Hanya dengan apa? Sabar dan sholat. Kita punya masalah yang buruk, itu bukan kita yang nyelesain Bu. Allah yang memberikan solusi. Sampai botak kan ketemu solusi gitu kan. Dan ketika umat Islam ini diuji oleh Allah dengan permasalahan salah satu itu diselesaikan dengan sendirinya oleh Allah. Kita cuma jalanin doang. Ya. Jadi inti ajaran Islam, intisari ajaran Islam itu adalah menyembah Allah. La ilaha illallah. Ibu buka surat 21 ayatnya 25. Monggo. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad. Oh, lah iya, tungguin makanya ada yang tidak nggak ada yang, apalagi yang scroll, nggak enak, enakan Quran. Jadi kita tuh nanti kalau udah biasa pengajian itu gampang, jebret-jebret gampang. Ini nyari. Iya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi innahu la ilaha illa ana fa'budu. Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Jelas banget, gak ada yang ngeraguin ini. Itu ya Bu. Buka lagi satu lagi surat 3 ayatnya 31. Ayo, ntar buat saya, aku pelan-pelan nih. 31 itu, iya. Iya Bu. Tuh Bu,
Qul atiullaha wa rasul, ya, yang ayat 31 ya Bu ya, salah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad Rasul itu disuruh ngomong, ya, jika engkau mencintai Allah, ikuti Rasul. Ini maknanya kenapa Rasulullah ada di sebelah namanya Allah, karena Rasul ini utusan Allah untuk mengajarkan kepada kita. Ya, kita tahu itu Bu dari Rasulullah. Ajaran Islam itu yang mengajarkan Rasul, gitu ya Bu. Dan Islam di Indonesia itu tua datangnya Bu. Kalau kita kan dulu diajarkan pedagang mujarab ya Bu, dari India. Bukan, kurang tua. Yang datang ke sini itu justru sahabat Rasulullah. Jadi ketika diajarkan atau disuruh oleh Rasulullah hijrah ke Habasyah, ya Bu, Ethiopia kalau kita sekarang itu, maka ada yang melipir masuk ke Indonesia. Ja'far bin Abi Thalib itu masuk melipirnya ke Indonesia. Jadi tua benar kan zaman Rasulullah sebenarnya. Dan luar biasanya ada satu sahabat Nabi Muhammad dari Indonesia, namanya Al-Malik Al-Hir. Malik Al-Hir itu raja di Indonesia. Cuma saya lupa waktu baca itu raja mana itu saya lupa. Itu sahabat Rasul. Sahabat itu orang yang ketemu dengan Rasulullah, gitu loh Bu. Ya, jadi sempat Malik Al-Hir itu bertemu dengan Rasulullah, menjadi sahabat Rasulullah SAW. Gitu. Jadi kalau kita cinta sama Allah, ya ikutin Nabi. Tata cara ibadah, ikutin Nabi. Walaupun intisarinya kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kan kita yang paling penting itu kan sholat itu adalah waktu syahadat itu ya. Itu kan keren banget itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gak ditinggal nanti. Gitu ya. Itu yang kedua. Paham ya? Lanjut. Yang ketiga adalah titik tolak perubahan atau reformasi total. Titik tolak perubahan atau dikatakan itu reformasi total. Ibu buka suratnya 37 di ayat 35 sampai 37. Ayo Bu. Kalau jauh mengambilnya banyak gitu, jadinya langsung nyampe. Ayatnya dari 35 sampai 37. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyembuhkan diri. Orang-orang kafir itu nggak mampu. Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Rasul dibilang penyair gila, ya. Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Itulah manusia. Karena datangnya dikatakan dari budak, kamu terima. Ya, pengennya dari Nabi Ibrahim langsung dari istri yang Sarah. Dan Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub itu masih berderet Bu, kecuali Rasulullah dari Nabi Ismail. Hajar itu walaupun beliau itu budak, tapi beliau anaknya raja. Jadi raja ditumbangin gitu loh Bu, diganti anaknya dijadiin budak. Jadi tetap keturunannya raja. Dan Rasulullah itu keturunan dua penyembelihan. Satu dari Nabi Ismail, yang kedua ayahnya sendiri Abdullah. Jadi Abdullah itu ada ucapan dari ayah dari nenek kakeknya Rasul itu yang mengharuskan Abdullah itu disembelih. Akhirnya ya namanya zaman dulu orang pintar, gimana nih masa anakku disembelih, gimana caranya?
ya udah korbanin. Sampai akhirnya korban itu 100 onta apa 1000 onta gitu loh, lupa saya. Jadi 2 penyembelihan. Makanya hati-hati ya kalau punya anak, punya apa dan sebagainya, jangan asal ngucap. Ya, ntar diminta sama Allah bingung. Kayak Nabi Ibrahim diminta sama Allah ya beneran sembelih beneran gitu. Nah kalau zaman sekarang nggak ada ya Bu. Aku ngimpi suruh sembelih anakku nggak ada. Emang kita siapa gitu ya? Itu Bu. Ibu buka sudah tadi ya. Jadi padahal dia Muhammad datang dengan membawa kabar kebenaran dan membenarkan Rasul-Rasul sebelumnya. Ini. Jadi reformasi perubahan. Ibu kalau lihat orang Arab itu dulu itu dia ngakuin ketika ditanya siapa Rohmu, Allah. Siapa Maha Pencipta ini? Allah, mereka jawabnya. Makanya zaman dulu belum Rasulullah belum turun, namanya Abdullah. Ibu ya, Abu Lahab aja bilangnya demi Allah. Jadi ketika ditanya siapa pencipta alam semesta, mereka jawab Allah. Tapi siapa yang harus disembah? Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya. Gak mau mereka. Tapi pencipta tetap Allah. Makanya mereka jawab demi Allah walaupun dia gak mau menyembah Allah. Gitu ya. Jadi lucu gitu. Reformasi perubahan Umar bin Khattab luar biasa. Benci banget dengan Islam, tapi ketika dengar kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika melihat adiknya baca Quran, luluh beliau hatinya. Jadi Umar itu nyari Rasul, Bu. Mana Muhammad? Sambil bawa pedangnya, dia mau bunuh Rasulullah. Di tengah jalan dibilang sama orang, ngapain kamu mau bunuh Muhammad? Adikmu aja udah masuk Islam. Fatimah bin Khattab itu sudah masuk Islam sama suaminya. Mereka lagi belajar, mereka lagi ngaji di situ. Aduh, gurunya siapa lupa saya. Ya, jadi lagi baca Quran, Umar itu dengan emosinya yang luar biasa gitu ya, datang ke adiknya mendengar bacaan Quran itu sampai terhuyung gemeteran. Akhirnya masuk ya, ngomong sama adiknya, beliau pengen masuk Islam. Datanglah ke rumah Arqam. Rasul itu dulu ketika itu rumah itu tersembunyi, bukan ada apa diusahakan tidak tahu orang-orang kafir itu. Umar ke rumah Arqam sambil dia namanya Umar bawa pedang kayak gitu. Itu semuanya udah siaga semua. Ntar kalau Umar begini siapa yang ini itu udah siaga semua. Di situ Rasulullah sedang begini nih ngasih materi ke sahabat-sahabat pilihan awal-awal yang orang-orang masuk Islam. Ternyata di situ Umar mau masuk Islam syahadatain. Dan reformasi total perubahan Umar bin Khattab dari bencinya Umar kepada Islam sampai dukungannya luar biasa kepada Islam. Reformasi total. Masya Allah. Gak main-main gitu. Sampai ketika hijrah aja Umar jalan Bu, terang-terangan sambil bawa pedang. Aku mau hijrah nih ke Madinah. Siapa yang menghalangiku? Siapa yang istrinya mau jadi janda? Gak ada yang berani ngalahin Umar bin Khattab ketika mau hijrah. Rasul kan sembunyi-sembunyi karena diuber ya Bu ya. Ini Umar jalan sambil bawa pedang. Ayo kalau istrinya mau jadi janda gitu. Takut orang-orang itu sama Umar bin Khattab ya Allah. Dan luar biasa ya sosok beliau yang benci sampai akhirnya mendukung Islam. Bahkan Umar itu Bu, kalau sholat itu waktu salam kanan dan kiri itu satu sisi dia ketawa, satu sisi dia nangis. Dia itu ketawa kenapa? Bodoh banget aku ini dulu jahiliyah. Aku itu bikin Tuhan. Bu, Umar itu bikin Tuhan. Ya, gak ada tisu ya? Ya, Umar itu bikin Tuhan dari roti.
disembah-sembah, minta rezeki, minta apa dan lain sebagainya. Pas Umar lapar, Tuhannya dimakan. Dia ngangkat kok bodoh sekali gitu loh. Ya, Tuhannya disembah-sembah gitu. Tahu-tahu dimakan lah. Iya, makanya Assalamualaikum ketawa tapi nangis. Kejar, kenapa dia nangis? Dia dulu punya anak, ya Bu ya. Di zaman jahiliyah itu kalau punya anak perempuan itu malu, aib, harus dibunuh, gitu. Jadi Umar bin Khattab itu punya anak perempuan, tapi sama ibunya didandanin laki-laki, sama istrinya. Umar tahunya laki-laki. Karena Umar tahunya laki-laki, diajaklah berburu. Ya, anak-anak baru mulai gede, ya paling-palingnya masih 7 tahunan. Belum lalu orang dia pipis itu minta diantarin sama Umar, masih kecil. Mungkin peralihan dari TK ke SD kalau kita sekarang ya. Umar bin Khattab ketika anaknya pengen pipis kaget luar biasa, marah karena anaknya ternyata perempuan. Dia bikin gali lubang, dilapiin sama anaknya keringetnya. Anaknya nggak tahu kalau lubang itu buat dia nantinya. Bu, digali, dimasukin anaknya, ditutup hidup-hidup, Bu. Makanya Umar bin Khattab kejer, nangis, kenapa bodoh aku. Jadi kalimat la ilaha illallah itu merubah, mereformasi total, gitu ya Bu ya. Jiwanya Umar bin Khattab ini Umar. Bagaimana juga dengan, saya tuh lagi ini Bu, kebas, kanan kiri kebas, masa dia yang megangin? Iya, ya. Iya. Mana Bu? Yang selanjutnya Bilal bin Rabah. Bilal itu kenalnya cuma Ahad. Aku ya, iya nggak kuat tangannya. Saloh lah sudah sembuh. Sembuh. Enggak lah, saya belum tua. Ya apa ini? Iya, betul. Ini dalam ya? Iya, Bapak. Malah ibu yang kenceng kedengerannya, ya. Bilal bin Rabah. Bagaimana menginformasi mereformasi total? Bilal bin Rabah itu budaknya, yang kenal dia hanya kenal Allah itu satu Ahad, bukan hari Ahad ya Bu. Dia cuma bilang Ahad aja, dia nggak mau latar zamanan dan lain sebagainya. Disiksa sedemikian rupa sampai dibagi, dijemput, itu panasnya luar biasa. Sekarang haji aja panas banget ya Bu. Haji itu katanya 50, keren banget 52 ya. Ya Allah, anak saya itu saya tanyain kamu berapa? Kalau panas itu 45, 47. Kita 33, 35 aja udah panas. Ya. Ini mau haji, mau sampai 52 ya. Gitu. Kembali ke laptop. Jadi sudah dikebukin sampai dijemur, ditindih batu yang benar-benar gede banget dan itu bisa membunuh Bilal bin Rabah. Abu Bakar lewat, bukan sanak, bukan kadang, nggak kenal kan ibaratnya, gitu ya Bu ya. Bukan siapa-siapa, tapi ketika mengucap kalimat Ahad, Abu Bakar beli, dibebaskan. Abu Bakar tadinya mau membebaskan 2, Bilal sama adiknya perempuan, tapi yang dikasih cuma Bilal. Berapa coba bebasinnya? 140 juta kalau diuangkan sekarang itu. Ngapain coba Bilal sampai segitunya 140 juta? Beliau masih punya lagi 140 juta di belakangnya kan? Orang yang sedekah gila-gila segitunya, dia masih punya di belakangnya. Kita muter 2.000, 5.000, berarti memang uang kita recehan doang ya Bu ya. Masa ya, kalau orang kaya kan 100.000
Kemarin tuh kalau lihat, maaf ya, saya bukan mengidolakan, bukan enggak gitu, bukan ini contohnya ke artis. 27 sapi itu kan sampai 100 lebih kambing, itu uangnya berapa, Masya Allah. Kenapa cemen, kenapa duitnya banyak gitu loh Bu. Kita sapi aja patung dan itu arisan setahun 2 tahun gitu. Iya, itu Abu Bakar tuh sampai tadinya mau 2 dibebasin, tapi ternyata Bilal bin Rabah. Dan luar biasa ibu kenal Bilal sampai jadi muazzin Rasulullah SAW. Ya, itu. Ada lagi sekeluarga Sumayyah. Ini saya sampai jam berapa ceritanya? Oke deh kalau begitu. Bukan kelamaan. Iya. Oh, sedih ceritanya. Ya, nggak apa-apa. Yang 11 kurang 1/4 ini Bu, cemon deh. Iya. Soalnya kan yang ngomong saya, lo berasa. Iya, nggak apa-apa Bu ya. Satu keluarga lagi, Sumayyah perempuannya, ibunya. Amr itu anaknya, Yasir itu bapak. Budak semua Bu. Mereka masuk Islam. Disiksa suruh mengatakan la tahu zamana, tetap mereka mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bu, mereka mengucap kalimat syahadatain aja nyawa taruhannya. Kita bebas-bebas aja, ngaji bebas gitu loh. Alhamdulillah Bu, di Indonesia itu luar biasa. Pengajian malam Jumat per RT ngaji semua gitu kan. Itu satu komplek loh padahal. Satu klaster gitu. Dan disatuin malah dikit. Kena deh. Iya, disatuin loh, ini sesapana loh. Ya Allah, ini ada sih 25 ya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Berarti kangen sama saya ya Bu. Ya Allah. Iya, gimana lah caranya? Toel sana, toel sini, colek sana, colek sini Bu. Kita ngajak orang 3, kita dapatnya 4. Diri sendiri sama pahala 3 orang gitu. Ya, Masya Allah. Oh iya, itulah. Kadang-kadang gini, ngaji yuk, lagi repot tuh, ini loh pilihan. Awas ya Bu ya kalau naik sedikit, ternyata aku ini pilihan Allah. Dia mah cuma bilang, awas kalau udah naik sedikit begitu istighfar. Sayang banget. Alhamdulillah masih bisa ngaji ya Bu ya. Berarti kalau gini, aku ini pilihan Allah, aku yang ceramah. Aduh, kayaknya. Itu ya Bu ya. Ya. Dari Amr bin Yasir, Amr anaknya Yasir, bapaknya ibunya Sumayyah. Anaknya juga masih tetap kekeh dengan kalimat la ilaha illallah. Dikebukin orang semua bertiga. Yasir diikat suruh tetap mengatakan kalimat la tahu zaman dia tetap mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibunya, bapaknya dibakar antara hidup dan mati. Emang sate gitu ya Bu ya, dibakar Bu. Masih hidup itu dibakar. Dan maaf, Sumayyah ini sahabat sahabiah yang pertama kali syahidah. Dari dibakar antara hidup dan mati, maaf, ditusuk dari kemaluannya itu besi panas sampai tembus ke leher. Tetap mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keren banget. Sempet Amarnya itu bilang la tahu zamanan, kemudian dibebasi, datang ke Rasulullah. Ya Rasul, ya dia sedih banget Bu. Apakah ini bisa mengeluarkan aku dari Islam? Kata Rasulullah tidak, karena kondisinya ya Bu ya sudah
terancam dan lain sebagainya, keluarlah kata-kata itu. Saking gak kuatnya ngeliat bapak ibunya disiksa seperti itu amal biasa. Sampai nyawa loh taruhannya ya. Tapi luar biasa gitu. Kalimat itu mereformasi total. Gak kayak kita ya Bu. Ibu reformasinya ketemunya di jalan. Ya. Jadi seperti ini, jadi ibu yang solihah semuanya luar biasa. Ketemunya di jalan. Bukan dari bawah, dari ya oke lah waktu dulu kan orang tua kita ngedidik kita sholat dan lain sebagainya. Ya Bu. Tapi nggak seperti mereka sampai nyawa taruhannya gitu. Kayaknya kita kalau masih di kampung, ibu kerudungnya nggak segede-gede ini, nggak rapi kayak begini ya. Kadang-kadang anak pesantrennya cuma begini doang loh Bu. Iya, rambut kemana-mana. Loh kita itu loh, kita kan dibilang orang kampung itu Jakarta kok tambah rapi bajunya, padahal Jakarta loh. Ini nggak taunya Tangerang. Jakarta pinggir. Itu kan luar biasa Bu. Sekarang itu luar biasa. Ibu-ibu Citra Raya dari ujung ke ujung itu kerudungnya gede-gede. Awas hati-hati, mulutnya juga jangan gede-gede mukanya. Ya kan, kadang-kadang kerudungnya gede tapi ngomongin orangnya juga gede. Awas-awas jangan ikutan itu. Nanti itu apa? Itu nanti sesat. Awas jangan ikutan itu. Emang dia apa? Itu ya Bu. Jadi itu yang ketiga titik tolak perubahan atau reformasi total. Yang selanjutnya apa? Hakikat dakwah para nabi. Ya, hakikat dakwah para nabi itu ya la ilaha illallah. Nabinya yang berbeda. Tetap menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, itu hakikat para nabi. Ya, Bu. Ibu buka tadi surat 21 ayatnya 25. Ketemu? Yuk, tadi udah dibaca sebenarnya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Aku, maka sembahlah Aku. Iya. Semua nabi itu mengatakan kalimat la ilaha illallah. Pun itu Nabi Isa. Walaupun itu Nabi Isa tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Aku ini bukan anak Tuhan. Itu di surat An-Nisa. Buka surat An-Nisa. Kalau nggak 171 ya 117. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah 171. Iya. Ya. Wahai ahli kitab. Oh, berarti satu. Ini 171 sama 1 ya terus Bu. Ya saya ya wahai ahli kitab. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga, berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Dia dari apa mempunyainya. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dari surat Allah sebagai pelindung. Jelas banget ayat ini. Ya Bu, dari runtutan bahwa diberikan kalimat kepada Maryam ya Bu ya. Itu Masya Allah ya, itu Maryam tuh kasihan Bu saat itu
hamil nggak ada suaminya kayak apa. Makanya kan disuruh apa puasa bicara. Itu ujiannya luar biasa, ya luar biasa. Namanya dia hidupnya di masjid loh, gitu ya Bu ya. Dia disuruh diem Bu. Akhirnya apa? Nabi Isanya sendiri yang ngomong, bayinya yang ngomong, begitu. Nah ini jelas, janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga, berhentilah dari ucapan itu. Ya itu lebih baik bagimu. Barang sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Nabi Musa aja ngomong itu. Nabi Isa. Ya, jadi nggak ada Nabi Isa ngomong aku ini anak Tuhan, aku ini Tuhan dan lain sebagainya. Tapi tetap aku ini hamba Allah, Rasul Allah. Itu Bu. Ya. Ini Nabi Isa. Sekarang ibu buka di surat Hud surat 11. Ya, dari ayat 25 sampai 26. Ketemu? Ya. 25-26 ini kena pada Nabi Nuh alaihi salam, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu, dan agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Nabi Nuh juga tetap mengatakan kalimat la ilaha illallah. Walaupun perjuangannya berat 950 tahun loh Bu. Ya Allah, lama itu. Lama loh. Kita aja kalau patokannya Rasulullah aja 63 tahun itu juga hitungannya lama gitu kan. Masya Allah. Ini Nabi Nuh alaihi salam. Buktinya kalau ini adalah ajaran para nabi. Bukan lagi di ayatnya yang ke-50. Kepada Nabi Hud alaihi salam, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Oh, Nabi Hud juga mengatakan kalimat la ilaha illallah. Semuanya ya. Buka lagi di ayatnya yang 61, masih satu halaman. Nabi siapa Bu? Nabi Soleh. Ayo monggo gantian. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu permakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Ya, Nabi Soleh pun juga mengatakan kalimat la ilaha illallah. Jadi memang ajaran para nabi Bu. Ya, kembali lagi dibuka lagi ayatnya. Ibu, satu lagi Bu, Nabi Syuaib di ayatnya 61 siapa? 61. Oh udah tadi ya. Ya, sekarang 64, 84. Nabi Syuaib. Silakan Bu. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan jangan kamu kurangi kata-kata yang diberinya. Sesungguhnya aku melihat kamu sebagai Tuhan sendiri. Dan sesungguhnya aku
Ya Bu, itu kepada Nabi Syuaib. Itu ya Bu. Ibu udah paham semua lah kisah-kisah Nabi. Nabi Soleh itu apa kisahnya? Oh, ya Allah, iya. Yang tadi timbangan siapa? Nabi Syuaib. Nabi Soleh itu yang dia mengeluarkan unta. Lali. Iya. Dan unta itu jangan diapa-apain, disembelih. Begitu tuh pada dablak semuanya. Iya, pada dablak. Ya. Apalagi umatnya Nabi Musa tuh 20 ekor. Makanya dia syariatnya agak berat dibanding kita. Ya, baju kena najis, buang di puting. Kita kan disuci doang. Iya, ini Bu, ya. Habis ntar baju kita ya Bu ya, sampai jadi pendek gitu. Iya, dan taubatnya itu bunuh diri. Nah kalau kita kan bunuh diri, kita nggak diterima oleh Allah SWT. Itu jadi beda. Kalau zaman Nabi Ibrahim itu yang dihancurin apanya? Berhalanya, sarana yang dihancurin gitu ya. Kalau Rasulullah, berhala yang ada di sini. Terus jangan kegayaan sekarang, aku pengikut Nabi Ibrahim, dibom jeder, enggak juga. Islam itu rahmatan lil alamin loh. Iya. Dibom, ini pengikut Nabi Ibrahim. Kenapa? Sarana yang kita hancurkan. Karena sarana ini yang mereka sembah. Nah loh, itu ya Bu. Yang terakhir, yang kelima ya, keutamaan yang besar, mendapatkan keutamaan yang besar. Orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terutama di akhir hayatnya, akan masuk surga. Maka la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di sepanjang usianya, walaupun ada yang gak sholat tapi percaya adanya Allah Maha Esa, pernah mengucap kalimat la ilaha illallah, tetap Islam. Kan ada yang begitu, fasik tapinya tidak melakukan peribadatan, sholat enggak, puasa tapi tidur dari pagi sampai asar, enak banget, gak kerasa. Ada Bu, gak mikirin sholat enggak, gitu ya. Jadi Masya Allah, tetap kita akan mendapatkan keutamaan yang besar, apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ya mampirnya itu ya gak kuat ya, mampirnya ke neraka itu yang kita gak kuat. Ilahilas tulir firdausi ana
dosaku ke nerakamu, ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ini Rabi'ah Adawiyah yang seorang sufi yang dekatnya sama Allah luar biasa. Ya, kita nggak kuat ke nerakanya Allah, tapi ke surga langsung juga pantas tuh. Ya Allah, Masya Allah, serem ya kalau begitu. Kalau lihat ibadah-ibadah kita yang ya biasa-biasa saja, ya Bu ya, kehusuannya biasa-biasa saja, sampai kadang khusyuk aja nggak khusyuk. Rakaat keberapa ini ya, padahal udah berusaha khusyuk. Ya Allah, Rasulullah itu pernah berdiri sekalinya itu 5 juz sekali berdiri. Ya, juz apa surat Al-Baqarah sampai kelar 2 juz setengah, Ali Imran sampai kelar ayatnya sampai 200, ditambah An-Nisa itu 5 juz lebih berapa lembar. Dan kita itu cuma trikul rifakat mas. Ya Allah, iya Bu, kita itu salat ya kadang-kadang cuma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Allahu Akbar tuh pendek, cuma 1 ayat. Rakaat kedua fa intawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahu Akbar. Ya Allah, 2 ayat doang. Itu aja kata ibu jarang aku pakai itu. Ayat kursi jarang dipakai, lillahi jarang dipakai. Kenapa? Panjang. Ya. Ini tahajud pakai. Ya Bu, itu pun ayat kursi doang. Yang kalau rakaat kedua baru 2 ayat sesudahnya. Utsman bin Affan itu loh Bu, ya Allah, 1 rakaat sholat witir. Kalau kita kan kalau 1 rakaat witir trikul ya. Utsman bin Affan itu 30 juz sampai mau subuh. Itu ibu bisa bayangin berdirinya itu loh selama apa? Berapa jam? Allah Akbar. Ya sih Bu, yang bisa masuk akal juga, tapi mungkin cepat kali ya, karena hafal. Ya Bu. Jadi dari mau habis isya itu jam 7-an ya, sampai subuh. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya baik, ada yang mau ditanyakan monggo. Gak ada kayaknya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, berarti paham semuanya. Sekarang kalau ditanya